Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Baiklah, pemirsa yang berbahagia, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama datang dari Bapak Nurdin asal Solo yang menanyakan bagaimana cara menyucikan air bak mandi yang kurang dari 2 kulah yang terkena percikan air kencing, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Pertanyaan barusan, ada air yang kecipratan air seni najis begitu ya, dan airnya kurang dari 2 kula, jadi airnya sedikit. Di dalam kitab-kitab fikih maupun kitab hadis ada kitab tentang at-taharah atau an-najasah. Misalnya dalam kitab al-bulugh al-maram atau bulughul maram bahwa dalam idza kana al-ma'u kullataini, kalau air itu sebanyak 2 kula la yanjusu, dalam riwayat lain la yatanajjasu, dia suci dan tidak kena najis, tidak bisa berubah menjadi, walaupun ketetesan ya najis, karena air yang banyak itu tidak yatanajjas, tidak menjadi najis. Nah, pertanyaannya kan tadi airnya kurang dari 2 kula, yaitu kurang dari sehasta begitu, kurang lebih ya sekian liter begitu ya. Nah, bagaimana? Berarti yatanajjas kalau kurang 2 kula ya. Membersihkannya bagaimana? Ima ya ditambah ya debit airnya menjadi 2 kula lebih begitu kan, itu menjadi bersih, menjadi suci. Atau kalau tidak ada ya tentu dikeringkan, dibuang karena sudah ya tanajjas, dibuang dan dikeringkan, bisa dibersihkan dengan air lagi atau dengan sinar matahari, jadi kering, dijemur begitu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Zaki asal Lombok ya. Menanyakan terkait bagaimana hukum seorang istri, ya, istri pertama saya melarang bertemu, berkomunikasi dan sampai menyuruh saya menceraikan istri kedua. Padahal dulu dia mengizinkan. Bagaimana hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan barusan berarti istri ini sudah berubah ya sifat dan sikapnya. Berarti ada perubahan akhlak pada yang lebih buruk tentu saja, bahkan sampai ke tingkat dia qat'ur rahim, memutus silaturahim. Ya. Istri 2 kemudian suami berpoligami baik-baik saja, bahkan awalnya atas sponsor dan persetujuan istri yang pertama. Tentu memang manusia berubah, tapi perubahan itu kan berarti perubahan ke arah yang lebih jelek. Sampai-sampai si istri pertama itu nyuruh ya suaminya menyeraikan istri yang kedua, atau berupaya memprovokasi untuk memutus ya lebih dari sekedar silaturahim, kalau itu ya memutuskan
ya ikatan pernikahan. Nah, ada dalam sebuah hadis malaikat akan melaknat tentu saja Allah Subhanahu wa taala ya pada seorang wanita yang mendoakan, mendoakan, apalagi ini mendorong ya suaminya untuk memutuskan pernikahan dengan istrinya untuk kemudian dia nikahi atau dia kembali, ya berarti kan sama itu kan. Itu adalah perbuatan yang salah ya, dan tentu mengundang laknat daripada Allah melalui para malaikat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Puji asal Wonogiri. Bagaimana tanggapan kita sebagai muslim dan warga negara yang baik jika hukum konstitusi yang berlaku di negara Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muncul tadi jika. Ya. Tentu perlu dicek ya kan. Saya alhamdulillah sebagai anggota DPR RI tentu saja harus memahami konstitusi dan perundang-undangan turunannya. Ya, bahkan ada program dari MPR, saya juga anggota MPR, karena tiap anggota DPD itu adalah dengan sendirinya anggota MPR. Harus menyosialisasikan 4 pilar MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, setelah kita lihat, alhamdulillah itu konstitusi kita UUD NRI 45 itu Islami, atau dengan kata lain tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Alhamdulillah. Sebab di mukaddimahnya saja yang kemudian menjadi redaksi proklamasi, ya kan, ya, bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu jadi ini satu dokumen yang luar biasa. Barangkali dari negara-negara lain tidak seperti itu. Jadi mengakui ya secara konstitusional dan di mukadimahnya ya tuh di alinea pertama bahkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan ini ya rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan seterusnya. Itu ya. Oleh karenanya rakyat Indonesia itu harus beragama, harus religius. Ya kan. Turunannya di alinea keempat ya, masih di pembukaan ya, bahwa Indonesia ini berdasarkan dia satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, terus sampai kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahkan ada yang mencoba apakah kritis atau menggelitik ya ketika ada dialog di ILC ya, kan coba apa dasar negara kita. Ada yang menjawab Pancasila. Di mana itu kata-katanya? Memang tidak ada. Dari mukadimah sampai akhir tidak ada kata-kata secara harfiah bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila, tapi dasarnya itu keseluruhan, yaitu dari ketuhanan sampai keadilan sosial. Nah, kalau itulah substansi Pancasila, itu jadi Pancasila secara substansial, bukan secara literal. Ya, kalau hanya Pancasila itu kan literal. Ya, yang penting adalah substansinya yang 5 itu. Jadi Pancasila itu ya dari 1 sampai 5 itu. Ya, dan tidak ada pasal atau sila yang berlawanan, tidak sesuai dengan Islam. Ya, oleh karenanya dengan satu
sila pertama saja sudah tertutup itu kemungkinan adanya hal-hal yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab bagi para wakil umat Islam, sebutlah dari Nahdlatul Ulama waktu itu, di PPKI dipahami bahwa ketuhanan Maha Esa itu adalah tauhid. Nah, kalau tauhid kan tidak boleh membuat satu aturan pun yang tidak sesuai dengan Islam, karena itu akan berlawanan dengan tauhid. Sedangkan bagi Muhammadiyah, Ki Bagus Adikusumo, di Muhammadiyah Wahid Hashim, Kiai Wahid Hashim, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah syariat. Ya udah, ya kan, kalau tauhid syariat ya udah sejalan. Oleh karena tidak membuka ruang, tidak ada celah dibuatnya undang-undang turunan dari konstitusi yang ada perlawanannya atau menyimpang Islam ya dan agama yang lain. Jadi jika itu tidak berlaku, faktanya tidak ada, begitu kan. Nah, yang mungkin itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Mungkin ada kebijakan menteri, kebijakan provinsi atau kepala daerah mungkin saja, ya kan. Misalnya saja terkait dengan lokalisasi WTS, terkait dengan miras, terkait dengan hal-hal lain. Nah, bisa saja. Nah, dan itu ketika dihadapkan dengan undang-undang yang di atasnya jelas tidak sesuai, itu harus ditolak. Ya, karena apalagi diposisikan dengan konstitusi. Oh, itu inkonstitusional. Kalau diajukan ke lembaga tertinggi itu MK, maka akan dibatalkan itu. Karena berlawanan dengan konstitusi, jadi batal karena inkonstitusional. Jadi kita perlu memahami itu sehingga tidak ada istilah Indonesia ini susah nih melaksanakan agama, enggak. Ya, justru harus beragama, ya. Dan kalau dipahami oleh kita, ya, namanya ketuhanan yang Maha Esa itu kan dijelaskan oleh konstitusi sendiri dalam mukadimah sendiri bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala, itu menurut konstitusi. Begitu, ya kan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arya asal Sukoharjo. Pekerjaan saya adalah penilai yang merupakan jasa yang membantu nasabah untuk mendapatkan pinjaman di bank. Apakah pekerjaan saya haram? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haram atau tidak, tentu bantuannya berupa apa, membantu siapa, kan begitu ya. Kerangka bantu-membantu ini ada ayat dan ada hadis, ya kan. Ayatnya udah jelas di surah nomor 5 Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling bantulah kalian untuk kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu-membantu ya untuk sesuatu dosa dan permusuhan. Nah, tadi membantu calon nasabah untuk mengakses atau mendapatkan, diperlancar ya, mendapatkan kredit konvensional. Nah, dilihat tentu saja apakah kondisi orang itu sedang darurat atau tidak. Kalau tidak sedang darurat, ya sekarang tidak darurat karena alternatif lembaga keuangan syariah banyak. Bahkan ada lembaga karitas atau lembaga sosial syariah. Sehingga sulit untuk mengatakan ini darurat. Kalau darurat kan mentok, tidak ada alternatif. Alternatifnya sangat banyak. Ya, bank terbesar itu sudah di-merger, yaitu dari 4 BUMN menjadi 1 BUMN besar, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, mau berapa juga kan mengajukan pembiayaan
tersedia tentu saja asal memenuhi persyaratan. Nah, kalau menjadi sebutlah pemberi nasihat ya di situ agar mendapatkan kemudahan atau diperlancar kalau mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah. Nah, itu lebih pas itu. Jadi kalau ke perbankan syariah dalam kondisi sekarang ini tidak darurat, maka itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aldi asal Semarang. Ya. Saya pernah dengar mitos, jika yang mimpi didatangi orang yang sudah meninggal, maka akan meninggal, apalagi diajak pergi. Apakah hal itu benar? Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal apa yang akan terjadi dan dilakukan seseorang besok hari, tidak ada seorang pun yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Begitu di dalam surat terakhir, bahkan ayat terakhir di surat yang biasa kita baca tuh bukan Ar-Rum, surat Luqman ya, Luqman terakhir. Nah, jadi soal wafat itu ketentuan Allah. Walaupun orang tuh mimpi atau bagaimana, bahkan bukan hanya mimpi, mungkin ya mau dicelakakan, ya kalau keputusan Allah itu belum sampai waktunya ya tidak akan terjadi. Jadi itu salah ya kan, karena mimpi seorang diajak oleh bapak atau siapanya nanti akan mati. Kalau akan mati semua akan mati. Kapannya itu kita tidak tahu, kapan dan dengan sebab apa. Ya. Oleh karenanya ulama ya Imam penulis Subulus Salam itu menyebutkan bahwa penting al-isti'dad ya liyaumil ma'ad. Setiap muslim itu mempersiapkan diri untuk menjumpai hari yang dijanjikan. Yang paling cepat hari yang dijanjikan adalah wafat. Ya kan, pasti itu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, itu janji Allah. Setiap jiwa itu akan mati gitu kan. Nah, lalu yang dijanjikan kedua adalah kiamat nanti kan. Inna sa'ata atiyatun la raiba fi, bahwa kiamat itu pasti datangnya, tidak diragukan lagi. Jadi itu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Nandi asal Bengkulu. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari hamil di luar nikah? Karena ada yang bilang bahwa anaknya tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya karena sudah hamil sebelum nikah, dan anak tersebut tidak boleh menerima warisan. Apakah seperti itu? Ya, status ya al-ubuwah sebagai bapak, al-umumah sebagai ibu, ya, dan sebagai al-bunuwah sebagai anak, itu dalam agama ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan segala konsekuensi hukum. Kalau anak berarti wajib dinafkahi oleh bapak, kan begitu ya. Lalu nanti ya dinikahkan ya oleh bapak. Apakah dibiayai nikahnya atau menjadi wali kan? Ya itu. Karena ada hubungan itu anak dan bapak. Nah, definisinya apakah seseorang itu anak dan bapak? Tentu atas hasil ikatan pernikahan, ya kan. Di luar itu ya itu maka ya anak ayam, ya kan, gitu ya itu. Jadi tidak diakui. Jadi yang disebut dengan anak jadah atau anak haram, yaitu ya boleh disebutkan secara adat, oh itu anak karena terlanjur ya, tapi tidak mempunyai ya kemuliaan diakui secara hukum. Ya, jadi dia bukan anaknya dengan segala konsekuensi, ya, dia juga ya bukan bapaknya. Jadi tidak ada kewajiban itu. Jadi betul, ulama sepakat ya, karena ulama sepakat apa yang namanya nikah itu disepakati, dan apa
apa akibat hukum dari pernikahan itu disepakati juga, ya. Jadi betul. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ardi asal Karawang. Saya terkena penipuan online. Bisakah uang yang lenyap karena ditipu dianggap sedekah? Ya, namanya ditipu itu ada kelemahan atau kesalahan dari yang tertipu. Iya kan? Selain tentu kejahatan dari penipu. Iya. Ada kaidah hukum, baik hukum umum ataupun hukum dalam fikih. Jadi hukum itu tidak berpihak kepada orang yang mughafal. Mughafal itu yang tidak paham atau tidak melek hukum. Ya, yaitu karena kelemahannya dia tidak tahu, lalu keteledorannya ya dalam menjaga barangnya ya dengan melengkapi dokumen-dokumen, termasuk keteledorannya di dalam menjaga secara fisik, ya kan, barangnya itu tidak dijaga secara aman, lalu ya ditipu atau dicuri. Nah, yaitu dia salah, dua-dua salah, ya kan. Yang dicuri dia adalah muqassir, dia lalai dalam menjaga hartanya, karena itu perintah dari Allah. Bahkan Rasulullah SAW berkhutbah dalam khutbah al-wada, ya, ingatlah bahwa jiwamu, hartamu itu mulia, harus kamu jaga. Iya kan, sejak kamu miliki sampai ya maut, sampai kiamat, begitu ya kan. Berarti kalau tidak menjaganya, meneledorkan ya amanat Allah, dosa juga, itu sudah dosa, ya tidak bisa kembali, ya kan. Nah, lalu yang nipu jelas yaitu kan khianat dan zulm, ya, melakukan kezaliman, dosa juga. Apakah udahlah daripada menggerutu, niatkan saja sedekah? Oh tidak, sedekah itu dengan sesuatu yang dimiliki secara sempurna. Nah ini kan memang hilang, udah lepas. Jadi persyaratan al-milkut tam tidak terpenuhi. Ya. Yang kedua niat taqarrub, ya, niat ibadah. Nah ini kan niat kepaksa daripada dongkol, jadi enggak. Dua persyaratannya tidak terpenuhi untuk dikatakan sedekah. Pertama bukan al-milkut tam, milik yang sempurna dan legal. Yang kedua bukan dalam konteks ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sudah, bertobat saja atau berdoa, mudah-mudahan ada jalan dengan kemudahan dari Allah, bisa ada gantinya, begitu kan. Ya. Walaupun tidak ada jaminan, yang ada jaminan dari Allah tuh kalau diinfakkan di jalan Allah, gitu. Malaikat mendoakannya. Jadi tiap pagi itu, sore malaikat tuh mendoakan, ya Allah gantilah, berilah gantinya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, begitu ya kan. Sebaliknya, ya Allah, ya sulitkanlah, tutup akses atau pintu rezeki dari orang yang pelit, ya gitu kan. Jadi pelit, ya menyusahkan dirinya sendiri, menutup pintu rezeki, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wallahu a'lam.